fi gururihim ismani wa padahal mereka bermula mereka ini kufar itu atau kafir itu kufur asal maknanya adalah menutupi. Semana kufur maknanya dalam Al-Quran ada kama salil wais yukjibul kufar nabatu, seperti hujan yang menyenangkan orang-orang kafir, seperti hujan yang menyiram tanaman sehingga tanaman atau tumbuhan begini menyenangkan orang-orang kafir. Yang dimaksud kafir di sini petani. Jadi petani ini disebut kufar. Kenapa petani ini disebut kafir atau kufar? Karena petani ini misalnya orang nanam jagung, itu kalau kata orang Betawi dipanjat dulu, atau orang Sunda diasih tanahnya, dilubangi, ya. Lalu dimasukin di jagungnya, kemudian ditutupin supaya jangan dimakan burung dara. Perbuatan menutupi benih atau bibit jagung tadi itu namanya kufur. Orangnya namanya kafir kalau satu orang, kalau banyak yang kufar atau kafiri. Jadi orang kafir itu adalah orang yang menutupi apa? Menutup kebenaran dengan kebatilan. Jadi yang dilakukan adalah perbuatan batin, yang benarnya. Nah itu makanya disebut mereka ini kafir. Lalu kafir itu ada empat. Ya. Ada namanya kafir itu kafir ingkar. Orang kafir ingkar itu yang bagaimana? Orang yang mulut dan hatinya mengingkari ketuhanan Allah bersurat Nabi Muhammad SAW, mulutnya dan hatinya. Ini namanya kafir ingkar, orang ateis, orang yang tidak beragama. Itu namanya kafir ingkar. Korun, amrun. Yang keduanya adalah kafir, namanya kafir nifaq. Orangnya disebut nantinya munafik. Jadi orang yang mulutnya mengakui ketuhanan Allah, kerasulan Nabi Muhammad, tapi hatinya enggak. Nah ini munafik. Jadi orang munafik itu orang yang lain di mulut kayak di hati. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah itu lihat oleh kamu 20 ayat dari awal surat Al-Baqarah. 5 ayat menerangkan tentang orang-orang mukmin. Dari alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian innal ladzina kafaru sawaun, 2 ayat, dan khatamallahu ala qulubihim itu menerangkan orang kafir ingkar. 2 ayat 13 ayat menerangkan orang munafik. Mulai dari wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir dan seterusnya sampai 20. Itu jumlahnya 13. Menunjukkan banyaknya ayat menerangkan munafik dibanding dengan kafir ingkar. Itu bahwa orang munafik itu bahayanya jauh lebih besar daripada orang yang kafir ingkar. Orang kafir ingkar itu kan lampangan memerangi. Nah, kapan ada orang munafik? Ketika Nabi sudah di Madinah. Lagi di Mekah belum ada orang munafik. Lalu kenapa kalau di Mekah ada orang munafik? Gimana orang munafik? Orang Islam saat itu adalah lemah.
Jangankan melindungi orang lain, ya, melindungi dirinya saja tidak mampu. Begitu Islam, begitu hijrah ke Madinah, bentuk negara Islam jadi kuat. Nah, karena itu ada orang yang berlindung di balik payung Islam, walaupun dia bukan orang Islam. Kenapa? Karena Islam sudah kuat. Maka sekarang kalau umpamanya di Amerika, di mana yang banyak orang kafirnya, orang-orang nggak munafik. Kenapa? Iya, karena mereka orang kafir, mayoritas Islamnya lemah. Siapa yang mau berlindung di balik Islam? Masa berlindung sama yang lemah? Beda dengan di Indonesia. Indonesia itu mayoritas Islam. Ya, Islam itu kuat di Indonesia. Karena banyak orang Islam, maka orang munafiknya di Indonesia itu bisa bergabung. Itu. Ya. Dan ini orang-orang munafik ini jauh lebih berbahaya daripada orang yang bukan munafik, yang terang-terangan memusuhi Islam. Nah, ini paham ini ayat. Jadi 20 itu dari syarat dalam Al-Quran. Yang ketiganya namanya kafir jufur, kebalikan dari munafik. Yakni orang yang mulutnya menolak, tidak mengakui ketuhanan Allah, kerasulan Nabi Muhammad, tapi hati kecilnya mengakui. Seperti misalnya Abi Thalib dalam pandangan orang yang mengatakan Abi Thalib adalah kufur. Sebab kemarin kan sudah saya katakan, dalam pandangan Syiah semua bulan orang Syiah mengatakan Abi Thalib itu muslim. Tapi di kalangan Sunni, nah terpecah juga. Ada yang mengatakan Abi Thalib wafat dalam badan Islam, ada yang mengatakan wafat dalam badan kafir. Ya, nggak penting bagi kita apakah beliau meninggalnya kafir atau tidak. Nah ini sekarang bagi yang berpendapat mati dalam keadaan kafir, apakah hatinya tidak mengakui? Beliau sendiri mengatakan, dan saya yakin tidak ada agama yang lebih baik dibanding agama yang dibawa oleh anak keponakan saya. Itu mengakui, itu namanya kafirnya kafir jujur. Nah, yang keempat namanya kafir inat. Yang mana kafir inat itu? Orang yang mengakui ketuhanan Allah, kerasulan Nabi Muhammad, dia baca syahadat, sholawatnya pinter, tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak. Nah, syariat Islam nggak dijalankan. Jadi agamanya dikatakannya doang Islam. Dan mereka orang mantap ini ya tetap nantinya masuk surga, walaupun harus lama dulu di neraka. Ya, ini namanya kafir inat dan begini. Nah inilah yang oleh Allah sawaun alaihi Allah sawaun alaihi anda kalau Allah memberi syai. Itu kufur itu maknanya begitu. Jadi sekarang kalau kita nggak boleh mengatakan kafir kepada orang yang bukan Islam, lalu bagaimana orang ngomong begitu? Justru sekarang kalau orang-orang ini yang bukan Islam ini, Kristen Yahudi, dikatakan bukan kafir berarti Islam. Apa mau mereka dikatakan Islam? Nggak mau mereka itu. Jadi keberatan disebut kafir itu mereka karena tidak ngerti apa namanya makna kafir. Sekarang ini jalan jangan manggil namanya orang-orang kafir, namanya tidak begitu. Karena nggak ngerti mana kafir.
Ini seolah-olah kalau kafir itu adalah mana lah namanya jelek banget dan mereka. Tapi itu bukan Islam gitu. Nah bukan Islam apa? Ya udah kan Nasrani ya Pak. Dan tidak harus penyembah berhala. Wahum fi gururihim ismani. Wahum dan bermula orang-orang kafir fi gururihim dalam ketertipuan mereka itu ismani terbagi dua. Minhum di antara mereka man gharratul hayatud dunya, orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Ya, karena tertipu lalu dia menganggap kalau kesenangan dunia ini penting. Inilah yang kemarin saya katakan, kita ini bodoh. Karena kita bodoh, menganggap yang penting itu udah penting, yang nggak penting malah dianggap penting. Baru kita itu pinter, nanti kalau sudah mati. Nah, baru itu tahu betul ternyata duit yang udah kumpul itu banyak-banyak selama ini. Ya, ma'agna anhu maluhu wa ma'as. Justru 2 rakaat qobliyah, subuh, zuhur, itu yang dianggap nggak begitu penting atau nolongin orang. Sekarang dokter yang sudah berapa? 30 orang yang meninggal. Ya, dokter yang ngurusin orang, wah itu pejuang benar itu. Tadi ada yang datang, pemerintah itu sudah memberikan santunan 300 juta untuk 1 orang. Maka kata saya, kalau saya sih nggak setuju. Bukan itu kalau yang saya inginkan. Kalau saya yang jadi pemerintah, kata saya, ya, itu kehidupan keluarganya harus dijamin. Sampai mereka pada mandiri anak-anaknya. Nah ini bentuk penghargaan, penghormatan pemerintah kepada mereka dokter-dokter yang sudah mengorbankan jiwanya demi menyelamatkan manusia. Menyelamatkan 1 jiwa manusia. Itu kata Allah ditampilkan seperti orang yang telah menyelamatkan semua manusia. Membiarkan mati 1 orang sama dengan mematikan semua manusia itu luar biasa. Dan kalimat ini ditulis di Jerman, di tempat-tempat apa ayat Al-Quran ini. Waman ahyaha faqad nama ahyana sajamina. Siapa yang menghidupkan 1 jiwa, maka seakan-akan dia sudah menghidupkan seluruh manusia. Agung mereka dalam kitab suci itu ada seperti ini. Ternyata ini kitab suci Islam. Jadi apresiasi mereka. Bolehlah kamu itu juga dan sebagainya itu ya yang begini gitu tuh. Jangan gambar kirim di WA apa namanya, yang enggak bermutu. Ya, bukan jeleknya Bang Malinya, tidak, Pak. Soalnya hiburan ya, dan juga teman-temannya. Tapi dalam WA ngirim foto-foto yang begitulah juga dapat. Nah, yang mencerdaskan. Wa minhum man gharrahu billahi ghurur. Wa minhum dan di antara mereka man, orang yang tertipu billahi ghurur, ya, dengan Allah al-ghurur. Jadi dia terhadap tertipu kehidupan dunia, tertipu tentang Allah. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Maukah aku tunjukkan kepada kamu, kata Allah, orang yang hidupnya itu mereka yang mereka menduga kalau melakukan kebaikan, kebenaran, padahal sebenarnya dia ini tidak berbuat baik, tidak benar, tapi dia yakin itu benar. Disinilah makanya pentingnya anak-anak belajar jangan dari satu guru, dan seorang guru jangan melarang muridnya belajar sama guru yang lain. Ya, silakan kau belajar sama siapa, gitu. Jangan melarang seolah-olah kebenaran itu hanya ada pada saya. Tidak benar begitu. Saya sudah berkali-kali katakan, fanatik Islam itu wajib, tapi fanatik guru, fanatik mazhab itu akan menjadi hijab dari kebenaran. Itu tidak benar. Jangan fanatik pada cara guru, ya. Karena manusia itu boleh jadi salah. Ya. Tempoh hari ini pernah ada orang datang ke Rasi, habis di radio dari studio itu Roja, tapi mampir ke Rasi, beli lagi radio di Rasi. Udah beli lalu disetel kan dari Rasi, disetel, pindah apa namanya gelombang channel, ya acaranya tentu kan beda. Ada dangdutan, ada pengajian, macam-macam. Lalu dia bilang begini, loh kok aku begini radionya? Loh emang radio bagaimana? Di mana-mana yang namanya radio kalau dipindahkan, ya udah jelas acaranya beda. Kayaknya dikeluarin tuh radio yang beli dari Roja. Begitu disetel di sini acara Roja, pindah lagi ke tempat lain acara Roja juga. Kemana betul-betul acaranya itu juga sama. Ini namanya pemaksaan. Yang semacam ini pemaksaan. Orang tak boleh dengerin yang lain hanya bisa merasa bahwa dialah yang benar soalnya begitu. Lah, Allah hanya mengatakan pemaksaan, pemaksaan, apa yang mau beriman dan beriman lah. Yang mau kufur, silakan kufur. Artinya apa? Berpikir. Itu maksudnya tuh. Bukan Allah ridho dengan kekufuran, awas jangan salah paham. Ya, bukan Allah ridho dengan kekufuran, tapi Allah memberi jeda waktu, memberi kesempatan untuk menggunakan akal sehat. Orang kalau sudah menggunakan akal sehatnya, nggak bakalan memilih kekufuran. Ya, makanya dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang memerintahkan kepada kita untuk menggunakan akal. Afala taqilun, afala tatafakkarun, tadzkiratan liulil albab dan lain sebagainya. La ayatin liqaumin yaqilun, itu semua menjadi tanda ayat bagi orang yang berakal. Itu karena kita sudah menggunakan akal. Makanya para sejarawan mengatakan begini, ya, kemenangan Islam itu dimulai dari sulh Hudaybiyah, bukan dari Fathu Makkah. Awal kemenangan Islam itu sulh Hudaybiyah, padahal dalam perjanjian Hudaybiyah itu, ya, itu poin-poinnya merugikan Islam semua. Hanya satu yang netral, ya, yaitu apa? Selama 10 tahun gencatan senjata, orang Islam tidak boleh melarang, mencela apapun yang dilakukan oleh orang Quraisy. Terserah orang Quraisy mau apa. Begitu juga orang Quraisy tidak boleh melarang orang Islam melakukan apapun yang diinginkan. Ini yang bikin senang Nabi. Makanya Nabi tidak memperhatikan lah poin-poin yang lain walaupun itu memberatkan. Makanya semua umat terloncat. Wahai Rasulullah, kok masih Nabi kan? Ini ya. Kok masih Nabi kan?
Rasulullah, ini kemenangan. Kenapa? Bebasnya orang Islam berdakwah. Ya, artinya kesempatan untuk membuka pikiran-pikiran ya orang lain untuk menggunakan akal sehatnya, diskusi. Makanya saat itu orang Islam itu di masjid-masjid ngobrol tentang Islam, ya. Nah disitulah waraikan nasiruna fihi apa itu di awalnya begitu. Kirim surat ke Romawi, ke Farsi, ke Habasyah, ya. Itu bebas. Orang tua datang kepada Nabi Muhammad, kalau orang kita cuma kan orang kita sih begitu dekatnya. Itu orang-orang Arab yang enggak pernah memanggil Nabi Muhammad mat, ya. Gimana katanya kamu ini agama Tuhan cuma satu? Tuhan itu kan pemecah masalah, memberi solusi. Kalau kita ini begitu kompleks permasalahan kita, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah semuanya. Nah kalau sekarang Tuhan cuma satu, bagaimana bisa selesai masalah kita? Bukannya dia yang Tuhannya banyak, masalah kami nggak selesai. Gimana Tuhannya satu? Itu karena kamu menggunakan ininya, akalnya. Maka kata Nabi kan begini, Tuhan, kalau kalian punya majikan banyak, ya, majikan kan satu majikan menyuruh kamu begini, belum selesai dikerjakan majikan kedua menyuruh yang lain, belum dikerjakan kerja majikan kedua, majikan ketiga, majikan keempat, apa sampai nggak cerai, nggak stres. Nah sekarang saya nanya, kamu lebih suka punya majikan banyak atau majikan satu? Semua menjawab satu. Nah Tuhan itu majikan kita yang harus kita taati. Bagaimana jadinya kamu kalau punya Tuhan banyak? Apakah stres? Di mana kasih sayang Tuhan terlebih? Bukan. Disitulah mulai mereka merasa nggak cocok lagi dari agama lama, pindah ke dalam agama Islam. Bagaimana di di Italia, 3 perempuan tadi setelanjang itu saling kalau ditampakkan dengan dia merasakan agama nggak benar, dan itu bukan orang Islam yang begitu, ya. Karena kenapa? Kemudian kalau kesel mau banyak yang mati kan sekarang ini itu. Makanya nggak benar kalau orang melarang orang lain belajar kepada yang lain. Lihat di dalam Al-Quran, untuk ila sabili rabbik, ajaklah orang menuju jalan Tuhanmu, bukan jalanmu. Paham ya? Sirot itu jalannya lebar. Nih, Aqobah ini jalan setapak. Kalau jalan setapak jalannya begini, nggak bisa berdampingan. Sabil jalannya kecil. Sirot itu jalan lebar sekali. Nah karena lebar, kamu boleh jalan sebelah kiri. Nah yang sebelah kiri itu namanya sabil. Ini sirot ini adalah sabili robbi, ya, sabili robbi. Kamu jalan sebelah kiri, misalkan orang NU di sebelah kiri yang suka kunut, nah itu sabili. Orang Muhammadiyah yang nggak kunut, misalkan sebelah kanan, itu sabili juga. Sabilnya Muhammadiyah, sabilnya NU itu masih dalam sabil robbi. Ada lagi yang di tengah. Nah yang jalan di tengah jangan memaksa yang sebelah kanan supaya jalan di tengah, yang sebelah kiri supaya di tengah semua. Itu namanya nggak sesuai dengan perintah Tuhan. Diputar kemana-mana
di situ aja terus. Namanya nggak sesuai dengan udhu ila sabili rabbi, tapi itu namanya udhu ila sabili. Ini ngaco. Itu. Ini Al-Quran. Jadi jangan mengatakan apa pembela sunnah, pembela Quran, justru Al-Qurannya sendiri kan dijalankan. Ya. Nah ini udhu sabili rabbi. Jadi kamu ajak orang ke Islam, bukan orang Islam yang diacak-acak. Makanya Nabi itu dakwahnya bagaimana? Bagaimana orang yang di luar Islam dibawa masuk ke dalam Islam, bukan orang yang sudah di dalam dikeluar. Ini dakwah macam apa? Ini jangan begitu kan sudah dakwah. Ajak orang ke Islam, mau ke Nabi ya, mau ke NU ya, mau ke Hizbullah, sepanjang masih di dalam sirah gitu ya. Ini Allah yang menyuruhnya untuk ila sabili rabbi, bukan untuk ila sabili ya. Fa ammal ladzina gharrahumul hayatid dunya, adapun orang-orang gharrahum yang menipu kepada mereka al hayatud dunya, kehidupan dunia, fahu maka mereka itu alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan annahdu khairun minan nasi'ah, tunai kontan itu lebih baik dari tempo, lebih baik dari kredit. Nah ini kontan lebih baik dari kredit. Ya bisa, ini namanya bikin tamsil ya. Ini ya argumennya begitu. Waladatun dunya yakinun, kenikmatan, kelezatan dunia itu yakin. Udah jelas nikmatnya dunia itu, senang-senang itu kan udah dirasakan, yakin, gak diragukan. Waladatul akhirah syakun, sedangkan kelezatan, kenikmatan akhirat itu adalah syak, belum pasti, ragu. Belum pasti. Ini benar apa enggak? Kalau dikatakan pasti, siapa yang sudah membuktikan? Nah ini orang kafir itu. Apakah memang kontan itu lebih baik dari apa namanya, dari kredit? Ya, iya kalau kontan 1.000, ya, kreditnya 20.000, ya kontannya lebih baik. Sekarang kalau justru yang kreditnya itu atau yang temponya lebih bernilai lagi, siapa yang memilih yang kontan? Nilainya kalau kontan 1.000 perak, nilainya kalau tempo itu 100.000. Yang penting kan, kalau kamu minta sekarang saya bagi 1.000, tapi kalau minggu depan saya kasih 100.000, kamu milih yang mana? Udah barang. Kalau sekarang 1.000, minggu depan 1.000 juga, ya sekarang. Nah itu kan. Mereka yang apa namanya, kelezatan dunia itu adalah lebih baik dari apa namanya, dari akhirat. Kalau nikmat dunia dengan nikmat akhirat sama. Wala yukrahul yaqinu, dan jangan ditinggalkan untuk keyakinan, tidak ditinggalkan keyakinan bisaki, ya, dengan keraguan. Lo yakin kok malah mau ditukar dengan keraguan. Itulah ini apa namanya, ujiannya mereka, kiasnya mereka. Wahada, dan ini kiasun fasidun adalah kias yang fasid, yang rusak, nggak benar kias itu.
Wahia wa huwa qiyasu iblis, dan itu adalah kiasnya iblis la'anahullah, semoga melaknat kepadanya, kepada iblis Allah fi qoulihi, pada perkataannya, ya, karena perkataannya ana khairun minhu. Iblis itu ketika sujud kepada Nabi Adam oleh Allah tidak mau. Kenapa? Mama akan tasbih dari makhluk dan biadanya. Apa yang menghalangi kamu sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri, kata Allah. Jawab iblis, anak khairun minhu, orang tahu, anak saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Ini adalah kias bodohnya iblis. Dikirakan api lebih bagus dari tanah. Apa yang bisa ditumbuhkan, dihasilkan oleh api? Apa yang bisa dihasilkan dari tanah? Wah, puluhan ratusan ribuan macam dari tanah. Ya. Nah, jadi itu seperti biasa iblis kalau mengatakan kelezatan dunia itu adalah lebih baik dari dalam akhirat. Fadonna, maka dia menduga si iblis anal khairiyata, bahwa kebaikan itu fisababi, pada sebab, pada sebab bukan sebabnya. Wa ilaju hadzal gururi, solusi ketertipuan ini, solusinya bagaimana? Syaitani adalah dua hal. Ini dua hal nih untuk mengatasi panahnya bias tadi. Imma ditasdiqin, satu, ada kalanya dengan tasdik. Tentu kalau tasdik dalam hati, dalam membenarkan apa yang dimaksud tasdik, wa dan bermula tasdik, al imanu adalah iman. Satu, ya, solusinya adalah iman. Wa iman diburhanin, dan ada kalanya dengan burhan, dengan bukti, dengan dalil, ya, dengan dalil. Nah, ini ada orang mengatakan begini, Islam itu adalah dalil. Nggak ada Islam kalau nggak ada dalil. Lalu yang disebut dalil itu apa? Dalil itu ayat Al-Quran, sabda Nabi. Anak-anak, coba kamu pahami di sini. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari itu bertanya kepada Siti Aisyah, Bunda Aisyah, ya, saya mau bertanya kepada apa yang mengagumkan dari Rasul. Tapi Bunda Aisyah, semua yang dilakukan perbuatan Rasul itu tidak ada yang tidak mengagumkan, semuanya mengagumkan. Lalu beliau nanya tentang akhlaknya Rasul. Ya Bunda Aisyah, akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Nah, jadi Nabi itu ucap dan perbuatannya itu adalah Al-Quran juga. Sehingga Nabi disebut dengan Quran berjalan. Karena segala langkah, ucap, gerak Nabi itu Al-Quran, maka ucap dan perbuatan Nabi itu adalah dalil. Paham ya? Hari ini begini, dalil ini bukan untuk diucapkan. Ya, ini kamu sekarang, kita ini, kalau ucapan kita, perbuatan kita itu merupakan aplikasi pengejawantahan dari Al-Quran
maka ucap dan perbuatan kita itu adalah dalil. Dalil itu perbuatan dan ucapan kita itu ketika selaras dengan Al-Quran. Makanya para santri kalau kiainya ngomong nggak nanya dalilnya. Kenapa? Karena itu ucapannya itu dalil sudah. Jadi dalil itu bukan ucap-ucapan. Bagaimana ucapan dan perbuatan seseorang yang merupakan perwujudan dari Al-Quran itulah dalil. Makanya Nabi ngomong ya dalil. Nabi jalan aja, jalannya Nabi itu dalil. Nabi tidurnya Nabi dalil. Karena jalannya tidurnya makan Rasul adalah merupakan perwujudan dari pesan Al-Quran. Itu memahami dari begitu, bukan dari itu untuk pola Rasulullah. La ilaha illallah. Ya. Bagaimana ucapan dan perbuatan kita menjadi dalil. Itulah makanya orang-orang itu kalau lagi pusing, saya lagi jauh katanya dari Allah, maka saya segera datangi Syekh Anu. Begitu sudah menemui Syekh Anu, ya, saya dekat lagi dengan Allah. Kenapa? Karena duduknya, ngomongnya itu si saya itu jadi jauh buat dia. Amma tasdiku adapun tasdik bahwa maka ialah ayyusaddiko bahwa ia membenarkan Allah Ta'ala, membenarkan Allah Ta'ala fi qoulihi pada firman-Nya wa ma indallahu khairu wa abqa. Wa ma indallahu, dan apa yang ada di sisi Allah itu khairun wa abqa, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Lebih kekal. Orang mau ngasih ini, dikasih begini, tapi meninggalkan perintah Allah. Tapi kalau mengikuti yang perintah Allah akan mendapatkan dari Allah, tapi tidak mendapatkan dari orang ini. Nah ini, ma inda Allah, apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Wa ma indakum yang ada pada kalian itu semua nanti. Nah itu kita yakin apa yang Allah janjikan yang akan Allah berikan itu kekal dan lebih baik. Nah itu akhirat itu adalah balal akhiratu khairul lakum minal wa qali ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu daya. Iya, tuh ketenangan ini. Kayak gitu juga kan kalah sebentar doang. Wa tasdiqur rasuli, dan juga membenarkan Rasul fi maja'abihi, tentang apa yang dibawanya. Kita yakini semua yang dibawa Nabi, ya. Cuma yang dibawa Nabi atau yang disampaikan dari Nabi ini, ya, sunnah atau hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ya. Nah, kalau untuk hal yang halal haram, wajib tidak wajib, itu dasarnya harus hadis sahih, minimal hasan, nggak boleh hadis dhaif. Lalu apakah hadis dhaif itu boleh diamalkan? Boleh, kalau dalam masalah fadhilul amal. Ada orang mengatakan hadis dhaif boleh nggak diamalkan? Oh, nggak boleh, itu bid'ah. Ya, sekarang begini. Ya, kalau hadis dhaif itu nggak boleh diamalkan karena, ya, kemungkinan
kemungkinan dari Rasulnya ada, tapi kemungkinan dari Rasulnya tidak juga ada. Hal ini diragukan. Yang diragukan jadi pakai. Sekarang begini, ada hadis ini untuk pada ulama nih. Kemungkinan ini dari hadisnya ada, kan? Kemungkinan bukannya sepanjang hadis ini tidak bertentangan dengan akal kita, dengan tujuan disyariatkannya agama, di islahi, di maslahatil ummah misalnya, ya, nggak ada bertentangan dengan ayat maupun hadis sahih, tidak bertentangan. Nah, itu boleh dilakukan. Ya. Kalau orang mengatakan, oh tidak boleh, kamu boleh ya, bisa jadi ini bukan dari Nabi. Nah, kalau yang kemungkinan dari Nabi-nya ada tidak boleh, apalagi yang tidak ada kemungkinannya. Paham nggak maksudnya? Saya ngomong sama kamu, ya. Nggak boleh diamalkan di sini, ya. Ini nggak benar. Kenapa? Karena ini doi. Larangan saya ini jelas, karena Nabi nggak pernah ngomong, ya. Ngelarang Nabi ngomong tentang ayah saya itu, ya. Ini dari ucapan saya sendiri. Sementara ulama tadi yang meriwayatkan Nabi bersabda lakukan ini begini, tapi hadisnya lemah. Ada kemungkinan dari Nabi-nya kalau mengamalkan hadis ini kan ada. Kalau ucapan saya jelas bukan dari Nabi. Nah, kenapa kalau yang kemungkinan adanya dari Nabi nggak boleh, ucapan saya harus diturut? Paham nggak? Makanya ulama-ulama apa hadis ini bilang diamalkan kalau dalam hal itu mana asalkan nggak sampai kepada tingkat maudhu, hadis palsu, makluk gitu, nggak sepanjang tidak bertentangan dengan ayat maupun hadis sahih, hadis hasan, nggak ada pertentangannya, sesuai dengan kemaslahatan. Cuma hadisnya apa? Hadis yang mengatakan baca surat Mulk setiap maghrib itu nanti akan dibebaskan dari azab kubur. Itu betul. Tapi hadisnya doi. Apa kalau diamalkan? Ayo, boleh amalkan. Ya, tiap maghrib baca terus. Ya, ada bertentangan dengan hadis lain dengan agama tidak. Tapi kalau wajib membaca surah itu nggak boleh. Kalau bicaranya wajib nggak boleh menggunakan hadis doi. Bicara haram nggak boleh. Akhirnya kita banyak kali sering terpakai. Atau untuk berulama. Makanya wa amal burhan, adapun dalil atau bukti bahwa yang riba bahwa ialah bahwa ia mengenal wajah fasadi kiasi, wajah rusaknya, mengenal sisi rusaknya kiasnya. Anak olah dunia nakdun wal akhiratun nasihat, bahwa perkataannya dunia itu kontan, akhirat itu adalah tempo, ya. Wa amma qaluhu naqdu khairun minan nasihat, adapun perkataan kontan lebih baik dari nasihat, dari tempo, bahwa makhluk talbis, maka itulah tempat tipu dayanya iblis. Tipu daya, ya. Walaisal amru kadzalik, dan tidaklah itu perkara seperti itu.
balingkan nakdu mislan nasihat, bahkan jika kontan itu seperti tempo filmik dari dalam kadarnya, wal maksudi dan maksudnya bahwa khairun, maka itu baik, ya. Kontan nerima duit dibagi sekarang ya 1.000, minggu depan 1.000. Kalau orang mengatakan sekarang lebih baik dari minggu depan, benar. Hah? Ya benar, orang yang milihnya sekarang karena nerima sekarang lebih baik dari minggu depan, dan minggu depan relatif duluan. Tapi kalau sekarang, nah kenyataannya coba lihat, sekarang banyak motor yang nggak nerima kontan. Nerimanya cuma kredit. Kalau kontan kurang lebih 12 juta. Kalau kredit sampai berapa? 20 lebih kan? Nah iya, kenapa lebih senang itu? Karena dia mengetahui lebih menguntungkan kredit daripada kontan. Itu dunia aja sekarang begitu. Apalagi sekarang ada di dunia dengan akhirat. Nah coba 2 rakaat pembiasi, ya, nilainya adalah dunia dan isinya kalau dijual untuk bayar harga pembiasi nggak kebayar. Pembuatingannya wa in kana aqalla minha fanasa wa in kana jika naqad atau kontan itu aqalla lebih sedikit minha dari nasi'ah, fanasi'ah khairun minhu, maka tempo lebih baik dari naqad, dari kontan. Apalagi pakannya luar biasa. Wa maklumun anal akhirat, wa maklum dan sudah maklum anal akhirat, sesungguhnya akhirat itu abadiyatun, kekal. Wadunya wairu abadiyatin, sementara dunia tidak abadi. Rasulullah coba bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Lalu kata Nabi, celupkan jarimu ke air lautan, angkat air yang netes dari ujung jarimu, itulah dunia. Sisanya akhirat. Tuh, perbandingannya kayak begitu. Bagaimana setetes itu bisa lebih baik dari isi lautan? Wa amma qalu ladatul dunya yakinun wa ladatul akhirah sakun. Adapun perkataan mereka, kelezatan dunia itu yakin, waladatul akhirat dan kelezatan kenikmatan akhirat itu sakun, ragu-ragu, bahwa maka itu, bahwa aidon maka ia juga batilun batil. Bal dalika, bahkan itu maksudnya ladatul dunia, ya, ladatul akhirat, yakinun adalah yakin dan mukminina bagi orang-orang mukmin. Wali yakini dan untuk keyakinannya itu mud, ya, mud dari kami ada 2 capaian, 2 pemahaman. Ahaduma, salah satunya al-iman, adalah iman wa tasdiku dan tasdik ala wajib taklidi, atas wajib taklid anbiya wal ulama dan ulama, kama yuqallidut tabibal hadiko, sebagaimana taklidnya seseorang atau tiba kepada dokter al-hadiko yang mahir. Ini dokter spesialis, ya, dokter yang mahir, yang hebat, tidak dalam obat. Kita datang ke obat, ada dokter, ini obatnya, terus makan pagi, siang, sore.
semangat banget menjalankan apa yang dikatakan Allah. Ya. Kenapa? Karena kita percaya betul bahwa dokter ini benar sekali, dia ahlinya. Nah begitulah dalam masalah keimanan, taklidnya kita kepada ulama, mengikuti kepada apa nanti. Ya. Jangan ragu, jangan ragu. Wal mudrikus sani, mudrik yang kedua, al wahyu lil anbiya wal ilham lil auliya. Wahyu bagi para nabi dan ilham pada para aulia. Ya, bedanya ilham dengan wahyu banyak kata nabi dan apa namanya? Dan wali saja. Wahyu itu ada. Ya. Jadi nabi itu merasakan betul bahwa ini adalah firman Allah. Tahu betul bahwa ini adalah firman Allah. Sebagaimana wali juga tahu betul bahwa ini adalah firman Allah. Cuma kalau kepada nabi disebut wahyu, kalau kepada aulia namanya ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, ilham. Lalu di mana dari ilham? Ilham mencari. Orang pergi ke gunung malah mencari ilham. Punya ilhamnya lari dari rumah ke gunung, mencari-cari ke gunung. Nah, usah lari kemana ilham itu kan datang di mana pun kita berada. Boleh yang itu adalah perkataan Allah. Nah, firman Allah. Nih, habis sholat asar. Apa ini setelah ngaji? Itu Allah sudah mengilhamkan kepada kamu. Ngaji, asar, kitabnya ini. Ya Allah ngomong cuma kita nggak berasa aja. Ya, Allah bicara sehingga kita ingat, sehingga kita tahu ini waktunya ngaji. Allah bicara. Dan kamu tahu, tentu bisikan itu bukan dari setan. Karena nggak mungkin setan itu namanya ngaji. Hah? Maka dari itu ya topik itu wali udah dari ilham ya. Wala tadunna, dan jangan kamu menduga anna ma'rifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ma'rifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam li umuril akhirati, ya, pada perkara-perkara akhirat, wali umuri dunia, dan perkara-perkara dunia, taklidun li Jibril alaihissalam, taklid kepada Jibril alaihissalam. Bukan taklid Nabi Muhammad itu. Walaupun malaikat Jibril datang bawa wahyu sampaikan kepada Nabi, Nabi memahami ayat itu bukan karena dia taklid kepada malaikat Jibril, tapi karena memang Allah memberikan pemahaman, pengenalan dan taklid Nabi itu. Fa'inna taklida, karena taklid itu laisa bimarifatin. Taklid itu bukan marifat sahihatin yang sah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hasyahullah min dzalik. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hasyahullah, Allah menjaga beliau. Min dzalika, dari itu, dari taklid. Bal qad kasafat lahu asya, bahkan sungguh telah tersibak lahu bagi Nabi al-asyahu, segala sesuatu, wasahadaha, dan beliau menyaksikannya binuril basirah. Nah, kemarin sudah diterangkan basor basirah, nur basirah. Nih, nah, hati itu ibarat cermin. Ini hati itu ibarat cermin. Cermin itu akan menampakkan rupa yang bercermin. Ya.
Kalau rupanya ganteng ya gambar yang ada di cermin kan pasti ganteng juga. Iya. Nggak mungkin kamu bercermin gambarnya berdua di dalamnya. Hah? Nggak mungkin. Artinya apa? Hati itu akan menampilkan apa yang masuk ke dalam hati. Yang masuknya kebaikan, yang ditampakkan dikeluarkan juga kebaikan. Nah inilah makanya masuknya segala sesuatu ke dalam hati itu lewat telinga, kaca indera. Inilah yang disebut junudu Rabbi. Masukan Tuhan, tentaranya Allah diantaranya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Enggak ada yang tahu pasukan Allah kecuali Allah. Termasuk pasukan Allah itu namanya corona. Nah ini masuk lewat telinga. Karena yang masuknya baik, nanti yang dikeluarkannya juga baik. Coba anak kecil diajarin bahasa yang kasar, kata-kata yang keji. Nanti ngomongnya yang keluar dari mulutnya yang keji lagi. Makanannya sari-sari bunga, dan maka gairah kemudian yang dikeluarkan itu madu. Itulah namanya lebah. Dan kalau hinggap di ranting yang kering dan membuat patah, itu yang masuknya baik, yang dikeluarkannya baik. Tapi jangan coba-coba ganggu tawa pada benjol. Kalau masih itu begitu. Masalah ini kapan saya naklah kan itu. Nah, loh gini. Tapi si hati ini juga seperti danau. Ya, dia ini menerima air dari manapun, dari sawah, air apa aja diterima, air beningnya diterima, air yang butek diterima. Begitulah hati kita menerima yang baik diterima, yang tidak baik juga diterima secara seimbang. Enggak ada perbedaan. Oh, kalau menerima yang jahat berat, enggak diterima. Ada pun nanti ada merasa enggak enak, nah itu baiknya hati ada pembantu yang lain. Nah, nih ya, kemudian ketika ada senter disorot, ya, dua ini si cermin ini akan memantulkan cahaya. Semakin besar cahayanya, yang dipantulkan juga semakin besar juga. Ini cahaya Al-Quran itu nur Quran masuk ke dalam hati kita. Ini nur ini menyebar. Yang tadinya nggak kelihatan, jelas ternyata kelelawar itu haram. Oh ini haram. Ini kenapa? Kelihatan oleh nur Al-Quran yang dipancarkan oleh hati. Kenapa hati itu memancarkan lagi cahaya? Karena hatinya jernih. Kalau hatinya itu banyak berbunya, nah ini maka harus dibersihkan. Begitulah hati itu begitu kayak jernih. Nah yang berikutnya sekarang, ini cermin ini bisa menampakkan itu, ya. Kalau sekarang cerminnya gede, kalau cerminnya kecil nggak bisa menampakkan semuanya. Siapa namanya orang? Ada cerminnya, tapi cerminnya belum sempurna. Belum sempurna. Jadi baru sebagian kecil aja kelihatan. Jadi masih kecil, belum sempurna. Ini belum jadi betul. Nah yang hebatnya itu orang merasa cerminnya belum jadi, tapi dia merasa sudah. Sekarang kamu ngambil cermin kecil, buang ngaca, yang dilihat oleh kamu cuma kumis, ya,
Yang hebat ini merasa cerminnya kecil tapi sudah bisa melihat semuanya. Kemudian yang berikutnya lagi, salah cermin. Cerminnya ada ke sana, kita ada cerminnya di sini yang nggak ada. Masih banyak yang seperti itu. Wasada binuril basiro. Karena sahada maksusati bila aini gairo. Karena sahada sebagaimana ia menyaksikan al maksusat. Maksusat itu benda yang bisa diindra, dirasakan oleh panca indra. Ya. Jadi benda-benda yang bisa dirasakan oleh panca indra seperti ya bau dan sebagainya. Itu maksusat bisa diraba. Kama sahada sebagaimana ia menyaksikan al maksusati benda-benda yang teraba oleh panca indra bil aini dohiroti dengan mata dohirot. Jadi ini basor melihat ain, sementara basiro melihat namanya hakikatnya seperti itu. Nah, jadi ada dohir, ada batin. Ini dua-duanya harus kita. Maslum wa mu'minuna bi al-sinatihim